will sing rejoice. I will sing rejoice. I will sing and I will worship you, my Lord. Shalom, selamat pagi. Sepertinya masih kurang bersemangat ya. Shalom. Senang sekali kita bertemu kembali pada pagi hari ini untuk bersama-sama bersekutu datang kepada Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, kita mau satukan hati kita. Biarlah pikiran kita, mata kita, dan hati kita boleh tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Mungkin di sini kita semua excited ya untuk menunggu datangnya Natal, di mana hari-hari yang terasa hangat, ya beda dengan hari-hari biasa, mungkin ada momennya tersendiri. Tapi bahwa yang kita ketahui Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita, dan kita sangat bersyukur ketika kita boleh memperingati Natal bersama-sama. Dan hari ini adalah tanggal 13 Desember, sebentar lagi kita memasuki perayaan Natal, khususnya di gereja kita GPT Healing Insight. Dan saat ini saya mau ajak saudara untuk datang kepada Tuhan. Kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini di tahun 2020 ini, kami boleh ada di bulan 12 ini ya Tuhan, di penghujung tahun ini ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus merasakan kasih Tuhan yang terus melingkupi kehidupan setiap kami. Ya Tuhan, sesungguhnya kami ini bukanlah siapa-siapa, dan kami ini hanyalah manusia yang lemah, tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, Kau mau fokuskan hati dan pikiran setiap kami Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan dalam persekutuan bersama, dalam ibadah hari Minggu ini Tuhan. Ya Tuhan, biarlah setiap pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan, boleh berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kami berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Saya ajak jemaat Tuhan untuk kita sama-sama berdiri. Kita akan angkat pujian Saat Indah. Kita mau meyakini bahwa Tuhan Allah kita hadir di tengah-tengah kita, hadir di atas pujian kita. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal dan segenap hati. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu.
Tuhan, kami meyakini bahwa inilah saat indah untuk berhadapan dengan Engkau ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Yakini bahwa Tuhan Yesus Allah yang selalu hadir dalam kehidupan setiap kita. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Hadir di dunia ini, Allah yang hidup, Allah yang layak disembah, Allah yang layak menerima hormat, pujian dan kemuliaan dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, itulah hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi hati setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa firman-Mu berkata ya Tuhan, siapa yang haus, siapa yang lapar akan dipuaskan. Ya Tuhan, dan saat ini kami meminta kepada-Mu, Roh Kudus-Mu yang terus memenuhi hati dan pikiran setiap kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Untuk pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu, itulah kekuatan kami, itulah penghiburan kami, dan itulah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau menolong setiap kami sidang jemaat, bahkan seluruh pelayan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kami habiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih bersuka cita dalam Tuhan? Amin. Masih kuat berdiri? Amin. Di sini jiwanya masih muda-muda semua ya. Amin. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Kita mengangkat pujian bersuka dalam Tuhan. Kita mau yakini bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Maka saya ajak kita semua untuk sama-sama bersuka cita dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ini kok kayaknya kurang bersuka ya. Saya mau minta saudara sekalian buat boleh tengok samping kanan kirinya, berikan senyuman yang termanis dulu. Katakan mari bersuka, mari bersuka. Yang di rumah juga silakan. Hari ini kita mau bersuka dalam Tuhan. Tim musik siap, kita akan pujian ini sekali lagi dengan penuh semangat. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Masih sanggup berdiri? Masih luar biasa di sini, jiwanya memang muda-muda semua ya. Umur hanyalah angka. Kita masih semangat memuji Tuhan, kita sambut Sang Raja yang datang ke dalam dunia ini. Mari kita sambut Sang Raja.
silakan untuk duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk sebentar lagi kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, Kaulah harapan dalam hidupku. Bahwasanya kita adalah manusia yang lemah tanpa pertolongan daripada Tuhan. Dan hanyalah Tuhan satu-satunya sumber dari segala kekuatan kita, sumber sukacita kita. Tuhan, ini hati kami datang kepadamu Tuhan. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Tuhan, kami mau akui Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dengan syair pujian ini kami sedang mengakui
dan mengatakan sungguh kami tidak mampu, tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak bisa menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan hidup tanpa Engkau Tuhan. Terlebih daripada itu kami tidak bisa masuk surga, kami tidak bisa diselamatkan kalau bukan karena Engkau. Maka Natal itu memulihkan hidup kami. Natal itu adalah peristiwa yang luar biasa. Natal itu adalah peristiwa yang tidak akan pernah terulang lagi. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Bahwa Natal, bahwa Kristus Yesus yang telah lahir. Memulihkan hidup kami. Menolong kami Tuhan. Maka hamba berdoa ketika kami mendengar firman hari ini. Anak-anak remaja kami ditolong dan menang menghadapi hidup mereka. Berdoa untuk setiap pernikahan ketika mendengar firman ini. Pernikahan mereka ditolong dan mereka bahagia menjalani pernikahannya. Anak-anak muda yang masih sendiri, ibu-ibu yang sendiri, ibu-ibu janda sekalipun. Yang mendengar firman Tuhan ini mereka menang, mereka bersyukur. Karena Engkau masih menjadi milik mereka yang tidak pernah berubah. Natal itu memulihkan. Hari ini kami akan mendengar firman-Mu lagi tentang firman Natal yang kedua kali pada bulan ini. Berikan kami iman, berikan kami kekuatan melakukan firman-Mu. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah membawa kami menyembah Tuhan, memuji-muji Tuhan. Diberkatilah mereka dengan karunia-karunia selanjutnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kekasih jiwa kami sambut firman-Mu Tuhan. Amin, amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, baik yang ada di lantai 2 ini maupun di lantai 1, sidang jemaat yang ada di rumah atau juga bahkan yang ada mengikuti ibadah kita ini secara live streaming dari luar kota, dari luar pulau, ada yang di Pulau Jawa, ada yang di Sumatera. Tuhanlah memberkati saudara semuanya. Natal pada tahun ini memang akan kita rayakan dengan cara yang berbeda, dengan konsep yang berbeda pula. Tetapi sukacita kita tetap tidak akan berkurang. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat hari Sabat, selamat pagi dan shalom. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Tema 1 bulan ini selama bulan Natal bukan dari Kisah Rasul, tetapi dari berita Natal. Christmas for our recovery, Natal yang memulihkan. Natal yang memulihkan hidup kita. Kalau minggu lalu kita sudah melihat bagaimana pernikahan Zakaria dan pernikahan Elizabeth tertolong. Kita sudah melihat bagaimana ketika Tuhan diam selama 400 tahun, lalu ternyata peristiwa Natal itu menjadi peristiwa awal. Mulainya kembali perbaikan hubungan antara Allah dengan manusia. Dan hari ini kita akan melihat satu pribadi, Natal yang memulihkan satu orang pribadi yang bernama Maria, dan yang dalam doa saya juga akan menjadi pemulihan bagi hidup kita semuanya. Amin. Kita akan membaca dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Satu ayat saja kita baca. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Mari jemaat saya mengundang kita sama-sama untuk membacanya. 1, 2, ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Inilah perkataan Maria. Setelah malaikat berbicara kepada Maria,
Lalu dia memiliki waktu sejenak merenungkan firman Allah yang dikatakan oleh malaikat. Lalu kemudian dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan. Saudara perhatikan, kalimat yang disampaikan oleh Maria ini menunjukkan satu perubahan yang luar biasa. Kalimat yang disampaikan oleh Maria ini menunjukkan satu pemulihan yang pernah dialami oleh Maria. Di awal-awal kalimatnya dia mengatakan, aku ini adalah hamba. Hamba siapa saudara? Aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara perhatikan bahwa ketika saya dijuluki, disebutkan orang sebagai hamba Tuhan, ketika saya membaca ini saya menjadi malu. Mengapa kemudian seorang hamba Tuhan pengen diperlakukan lebih guna dibisik-bisik di belakang saya, jadi saya kira Roh Kudus berbicara. Ternyata mau ganti mic. Oh, iya. Terima kasih ya, Pak Pendeta Pembantu. Iya. Saudara perhatikan, bukan harus pendeta, bukan hanya pendeta yang disebut sebagai hamba Allah. Ternyata Maria juga mengakuinya, aku ini adalah hamba Allah yang taat akan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya. Saudara perhatikan, ini tidak mudah. Ketika kita berkata, ketika firman Allah berbicara kepada kita, lalu kita meresponinya dengan berkata, ya Tuhan, itu tidak gampang. Saya telah berulang kali menyampaikan tema khotbah tentang kita belajar percaya. Karena itu Tuhan tekankan di dalam hati saya. Ternyata kekristenan kita ini saya perhatikan, saya pelajari sebagai seorang pengajar gitu ya, sebagai seorang yang meneliti sedikit-sedikit, saya memperhatikan masalah kita orang Kristen ini satu saja, kita kurang percaya. Sebenarnya orang Kristen itu setiap minggu mendengarkan firman Allah, setiap minggu mendengar khotbah, hidupnya itu tidak ada kesempatan untuk tidak bahagia. Hidupnya itu tidak ada kesempatan untuk tidak disertai oleh Tuhan. Lalu kenapa Pak kejadiannya kok kita rasakan beda dari yang Bapak sampaikan? Karena kita tidak pernah bilang amin kepada firman Allah. Karena kita tidak percaya sesungguhnya kepada Allah. Saya selalu berapi-api berkhotbah tentang ini. Di mana-mana saya berkhotbah selalu saya bilang masalah kita di situ. Mengapa ketika kita dengar firman Allah kita bilang, itu kan kalau ini Pak, iya kan pendeta khotbah begitu, firman Allah bilang begitu, tapi kan kenyataannya beda Pak. Kenapa tidak langsung bilang, aku percaya. Maria sempat berdialog. Mana mungkin itu bisa terjadi? Maria sempat berdialog. Ketika sekarang dia mengatakan, ini aku. Berarti kemarin. Berarti selama ini. Belum pernah menyerahkan hidupnya sebagai hamba Allah. Saya memperhatikan ada proses yang begitu panjang. Ya, proses yang begitu panjang di dalam pikiran dan hati Maria sehingga sampai pada titik dia mengatakan, aku ini adalah hamba Allah. Maria telah dipulihkan oleh Tuhan. Maria telah dipulihkan oleh Allah. Lewat peristiwa Natal, dia mengatakan, ya Tuhan, aku mau. Ya Tuhan, jadilah padaku seturut dengan perkataan. Kalau saya memperhatikan ayat yang ke-38 itu tidak bisa lahir begitu saja. Saya tahu itu tidak gampang. Saya tahu untuk berkata, Tuhan, ini aku mau menyerahkan diriku kepadamu. Itu tidak gampang. Tidak mudah.
khususnya contohnya ya, salah satu contoh kecil, menjadi hamba Tuhan untuk berkata, ya Tuhan aku mau jadi hamba. Itu tidak mudah. Pergumulan yang panjang. Karena yang pertama yang paling dipikirkan adalah, nanti makan apa ya? Itu papa mama saya itu paling bingung. Apalagi papa mamanya istri saya. Jadi hamba Tuhan itu, nanti kalian makan apa? Berkat Tuhan lah Pak, dari Tuhan. Apa itu berkat Tuhan? Bodoh kamu mengundurkan diri dari perusahaan, lalu kemudian jadi hamba Tuhan. Memang tidak gampang. Maria untuk berkata, ya Tuhan jadilah. Apa itu? Hamil kamu tanpa suami. Ayo, bagaimana? Semua orang, apalagi gadis, dia menjaga bagaimana dirinya supaya terlihat sempurna. Sudah merah bibirnya, tambah merah. Terlalu merah, dikurangi merahnya. Karena apa? Dia pengen sempurna. Saudara cek kalau nggak percaya, periksa di tas-tasnya cewek-cewek gadis-gadis itu. Isinya itu sebenarnya bukan Alkitab, bukan apa? Sisir. Sisir, apalagi? Saya sudah perhatikan istri saya, bahkan saya butuh apapun untuk memperbaiki mobil, ada di tas itu. Karena ada jepitan rambut. Kan bisa dipakai untuk congkel-congkel. Ada potong kuku. Karena apa? Seorang gadis dia pengen sempurna. Non sewu ya, dia nanti agak gemuk sedikit, dia susah sendiri. Apalagi hamil. Malaikat Gabriel berkata kepada dia, Maria, kamu akan melahirkan seorang anak. Hah? Yang ada dalam pikiran Maria adalah, aku ini masih gadis. Bagaimana mungkin aku menanggung beban yang seberat ini? Bagaimana mungkin aku bisa menanggung beban yang seberat ini? Aku belum bersuami. Saudara, ketika malaikat berbicara kepada Maria, Maria itu bukan tidak punya otak, saudara. Dia berpikir, aku tidak punya suami. Saudara mengerti kalimat itu. Aku belum bersuami. Maksudnya apa, saudara? Bukan berarti tunggu aku kawin dulu. Bukan. Aku belum bersuami berarti yang ada dalam pikiran Maria, bahaya. Sama halnya dengan Yusuf nanti. Dia berpikiran yang sama. Ketika dia mengetahui kalau tunangannya mengandung, yang sama, dipikirannya sama. Bahaya ini. Samalah dengan kita sekarang orang di Indonesia. Bahaya ini. Saudara perhatikan, peristiwa Natal itu bukan untuk mencelakakan. Berita Natal yang disampaikan oleh Gabriel adalah berita kasih karunia. Amin saudara. 2 kali disebutkan, Maria, kamu memperoleh kasih karunia. Diulangi lagi, Maria, kamu memperoleh kasih karunia. Maka saya mau mengatakan pada diri saya, ketika firman Allah berbicara kepada saya, berbicara kepada kita, lalu kita meresponinya dengan berkata, ya Tuhan ini aku. Itu bukan beban. Amin saudara, itu bukan beban. Saya ulangi, contoh ini. Anak-anak remaja muda, ayo cinta Tuhan. Anak-anak remaja muda, ayo dekat sama Tuhan, sukailah beribadah. Maka masa depanmu sungguh terjamin di dalam Tuhan. Kamu bilang apa? Jangan jadi beban. Jalani saja. Maria hanya menjalani saja. Nun sewu ya, saya bukan mau membuli Maria. Jalani saja. Maria santai aja kali ya. Sambil hamil gitu ya. Santai, tidak ada apa-apa. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan yang memberi, Dia yang bertanggung jawab. Amin. Ketika saudara berkata begini, amin Tuhan. Firman Allah mengatakan, kalau engkau datang kepada Tuhan, dengarkan firman Allah, pernikahanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Bilang amin. Saya kasih tahu kepada saudara, rahasia hidup kita. Cepat bilang amin.
Kamu nanti pasti masih berpikir ketika sudah bilang amin masih berpikir, bagaimana? Kan begini dan bilang amin. Ketika kamu sudah mengatakan amin, maka itu artinya ya sesungguhnya Allah bertanggung jawab untuk aminmu itu. Tapi yang seringkali terjadi, mengapa sangat sulit? Saya perhatikan juga anak-anak muda, anak saya, sulit sekali berkata, ya papa, ya mama. Selalu menggunakan kalimat yang lain, pokoknya menghindari kata iya. Oke, ya. Mengapa? Mengapa kita tidak pernah berkata, iya, amin Tuhan. Rugi sekali orang-orang Kristen ini. Setiap minggu kebaktian ke gereja, setiap hari minggu kebaktian ke gereja. Firman Allah dianggap lalu begitu saja. Dianggap hanya bagian dari liturgi ibadah. Jangan. Jemaat GPT Healing Insight, saya rindu saudara diberkati oleh Tuhan. Dengan mengatakan, ya Tuhan, ini aku. Saya sangat rindu tema 1 bulan ini, Christmas for our recovery, Natal untuk pemulihan hidup kita. Sungguh saya rindu. Anak muda merasakan pemulihan dalam hidupnya 1 bulan ini. Pernikahan-pernikahan merasakan pemulihan dan bahagia pernikahannya. Karena engkau mendengarkan firman Allah. Orang-orang yang lanjut usia yang selama ini gelisah, takut, bingung, kecewa. Dengarkan firman Natal 1 bulan ini, engkau dipulihkan oleh Tuhan. Ini yang menjadi doa saya. Maria dengan cepat-cepat berkata, dalam pengertiannya masih kalut. Pengertiannya masih sangat bingung. Dia menerima beberapa janji. 1, kamu diberikan kasih karunia. 2, engkau akan mengandung anak Allah yang maha tinggi. 3, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terus ini. Berkat-berkat firman Allah ini yang berputar-putar dalam pikirannya. Muncul ketakutan. Aku belum punya suami. Bagaimana nanti kata tetangga? Bagaimana nanti kata teman-temanku cewek-cewek yang lain? Bagaimana nanti tunanganku Yusuf? Bagaimana itu dia akan curiga? Bagaimana? 3 janji Allah memenangkan hati dan pikirannya. Sehingga ayat 38 dia berkata, tidak ada yang lain. Ya. Amin. Ini aku Tuhan. Tidak dilarang untuk saudara berpikir tentang hidup ini. Tidak dilarang untuk kita berpikir tentang sulitnya hidup ini. Tidak dilarang. Tetapi yang menjadi harapan dari Tuhan, kita menang. Pada kesimpulan terakhir kita berkata, ya Tuhan, there is no impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, ya, itu terus ada di hati dan pikiran kita bergejolak. Tetapi yang seharusnya keputusan akhir kita harus seperti ayat 38. Saya suka cita, ayo kita baca sekali lagi. Ayat yang ke-38 itu saudara. Lukas 1 ayat 38, 1, 2, ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya, puji Tuhan. Maria dipulihkan hidupnya. Maria sekarang mengambil status yang baru. Selama ini adalah gadis yang bebas. Selama ini adalah wanita yang biasa. Loh kok bisa Bapak ngomong begitu? Ya, saudara kalau kita membaca Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-46 sampai 48. Dia tadinya gadis biasa, sekarang berubah menjadi seorang hamba Allah. Ya, walaupun tidak dikasih gelar pendeta, tetapi sekarang dia memposisikan dirinya, I am a servant of God. Aku adalah hamba dari Tuhan. Aku bukan lagi menjadi hamba diriku sendiri. Kalau yang namanya anak gadis, dia berdandan untuk dirinya. Kadang-kadang dia berdandan untuk dilihat orang. Sekarang anak gadis ini berdandan untuk Tuhan. Amin saudara. Ya. Saya dorong ya. Apapun yang kita kerjakan,
Kalau kita sudah jadi hamba Allah, semua untuk Tuhan. Amin. Ibu-ibu perhatikan baik-baik. Memasak itu jangan dibikin hanya di gerejanya kita sebut Tuhan. Enggak. Memasak itu juga kamu berdoa. Kalau masih ada suami, berdoa. Tuhan, aku memasak ini. Kan ada kadang ibu-ibu itu gelisah hatinya, susah hatinya, dianggap dirinya pembantu. Iya kan? Memang kalau sudah keterlaluan, ada anaknya dan sebagainya, dia malu. Kamu anggap aku pembantu? Dalam hatiku, berarti di hatinya dia kayak pembantu. Kasihan. Coba saudara lakukan. Memang menggongseng itu adalah sepertinya pekerjaan pembantu. Enggak, itu pekerjaannya wanita mulia. Saudara baca dalam kitab Amsal itu. Bagaimana seorang ibu, seorang istri, seorang orang tua wanita. Luar biasa. Dia bangun pagi-pagi, tidak ada yang kekurangan di dalam rumahnya. Memang itu berkat dari Tuhan. Maka ketika kamu masak, jangan pernah berpikir, kayak pembantu. Kenapa kamu membuat dirimu pembantu? Tuhan memuliakan kamu. Suami-suami juga begitu. Ketika kita mencari nafkah, laki-laki kerja keras begitu ya. Kita lihat kamu lihat mungkin anakmu atau istrimu di rumah gini-gini. Medicure, pedicure, kepala cure. Lalu kita berkata, aku ini kayak budak. Kalian kira aku kayak ATM? Kalau anaknya minta, papa belikan ini dong. Kamu kira aku ATM? Itu kemuliaanmu. Laki-laki disebut cari nafkah, keringat, berusaha. Itu kemuliaanmu. Wanita-wanita membuat rumah tangganya menjadi bagus dan mulia. Maria, wanita yang biasa. Sekarang dia menyadari, aku adalah hamba Allah. Mulai hari ini, cewek-cewek, gadis-gadis seperti Maria, amin, jadi hamba Allah ya. Ya, bermake up-lah untuk Tuhan. Amin, pasti bagus make upmu. Kalau bermake up untuk Jongsun, pasti lain. Kalau bermake up untuk yang lain pasti beda. Tapi coba, aku mau memuliakan Tuhan. Tidak perlu orang tuanya, tidak boleh gini-gini. Tidak perlu. Karena dalam pikiranmu, aku bermake up untuk Tuhan. Disisir nanti rambutnya bagus-bagus. Ya. Laki-laki juga begitu. Aku mau berdandan ini untuk Jin Jun Jun. Nanti salah. Coba berdandan untuk Tuhan. Kalau sudah punya pasangan hidup, dia berdandan untuk suaminya. Dia berdandan untuk istrinya, untuk memuliakan Tuhan. Maria orang yang sederhana, dia ungkapkan sekarang sukacitanya. Ayat 46 sampai 48, kita baca. Agak berpantun, karena ini agak dibikin kayak nyanyian ya. Karena ini bentuknya nyanyian. Nyanyian Maria. Setelah dia mengatakan, ya aku adalah hamba Allah, lalu dia menyanyi. Tidak ada duka cita. Yang dipikirnya tadi, aduh nanti hamil, tidak ada suami gimana. Tidak ada lagi. Sekarang dia menggugah satu pujian. Saya bilang ini kemarin, bahwa Maria ini punya hobi musik yang cukup bagus. Selera musik yang cukup bagus. Lalu dengan cepat-cepat dia menggugah sebuah lagu. Ayat 46 sampai 48, 2 ayat. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ini nyanyiannya dia. Dia bernyanyi, dia bersukacita. Wah, ternyata ketika kita berkata amin untuk firman Allah, bukan kekecewaan yang kita terima, tetapi sukacita. Amin. Ayo belajar. Ayo kita belajar. Kepada istri saya juga kepada saya, kami terus saling menasihati. Saya ingatkan kepada dia, sayang, jangan khawatir. Saya kasih tahu istri, sayang, Tuhan kita itu hidup. Mau lihat tak? Mau lihat tak Tuhan kita itu hidup?
Benar saudara, nggak lama-lama dibukti sampai dia kaget-kaget. Hah? 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 Katanya. Nggak percaya. Pokoknya mulai sekarang hatimu tenang. Jangan gelisah. Tuhan bekerja. Itu yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Ketika jiwanya bersukacita terjadi pemulihan. Ternyata cewek ini selama ini barangkali adalah cewek yang murung gitu ya. Ternyata selama ini cewek ini adalah cewek yang tidak terlalu ekspresif. Karena disebutkan ayat yang ke-40, 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Itu adalah girl, cewek yang low estate. Kerendahan hambanya itu maksudnya itu adalah begini. Low estate itu maksudnya, aku adalah seorang gadis dari perkebunan. Aku adalah seorang cewek yang kampungan. Itu dia. Jiwaku bersukacita karena Allah memperhatikan kerendahan hambanya ini. Berarti Maria tidak menganggap dia akan hamil itu sebagai beban lagi. Dia katakan sekarang apa? Aku diperhatikan oleh Tuhan. Sebagai orang yang sederhana, gadis kampung. Dari mana dia asalnya? Saudara baca ayat sebelumnya. Nazaret. Dari Nazaret. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama disebutkan, apakah ada yang baik datang dari Nazaret? Memang Nazaret itu kampung saudara. Deso. Orang-orang yang ada di sana itu kalau nggak tukang kayu, nelayan, itu seperti Yesus dari Nazaret, tukang kayu. Maria ini mungkin nggak tahu apakah dia anak kampung, anak perkebunan atau bagaimana, tetapi ayat ini menunjukkan dia adalah orang yang sangat rendah, diperhatikan oleh Tuhan, jiwanya bersukacita. Oh, saya ingin membagikan sukacita dari Tuhan. Sukacita Maria ini menjadi bagian kita. Di dalam kesulitan bisa bersukacita. Saya merenungkan Tuhan, kenapa kalau dalam kesulitan sukacita kita hilang ya? Tuhan ingatkan di hati saya, karena sukacita manusia itu tergantung pada uang, tergantung pada sehat, tergantung pada keadaan yang baik. Itu dia. Maka saya mendorong diri saya, Tuhan, saya mau tetap bersukacita walaupun saya rugi. Saya mau tetap bersukacita walaupun saya tertipu. Saya mau tetap bersukacita walaupun dalam keadaan pandemik, dalam keadaan sulit semacam ini. Dan saya mau mengatakan kepada saudara, di masa-masa sulit inilah justru saya menemukan satu tingkat kehidupan yang sangat tinggi kualitasnya selama beberapa bulan ini, 1 tahun ini. Saya kasih tahu kepada saudara. 1 tahun ini saya merasakan sekolah pandemi COVID ini, COVID Academy ini begitu memberkati hidup saya. Sungguh. Saya melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan ternyata benarlah firman Allah. Sukacita kita tidak boleh tergantung pada ada uang atau tidak. Amin saudara. Ya. Uang berguna. Tetapi jangan uang yang menggadaikan sukacita. Maria, dia katakan, jiwaku bersukacita. Bergembira karena Allah juru selamatku, karena ia memperhatikan kerendahan hambanya. Lalu malaikat berkata begini, dia menyanyikan pujian ini, karena malaikat bilang begini, Maria, kita baca. Oh, ini yang menjadi kekuatan saya dan saudara ya. Firman Allah ini cepat-cepat aminkan dalam hidupmu. Kita baca sedikit dialog Maria. Ayat 34. Ayat 34. Maria berkata begini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Lalu ayat yang ke-36. Baca sama-sama. 2, iya. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara,
Hati Maria begitu damai sejahtera. Karena apa? Tuhan yang kita punya itu adalah Tuhan yang bukan memberi janji saja, tetapi sudah banyak memberikan bukti-bukti nyata. Ketika Tuhan berkata kepada Maria, saya singkatkan, Maria, jangan takut. Kamu ditolong Tuhan, pasti ditolong Tuhan. Maria mengatakan, amin. Malaikat bilang begini, kamu lihat, sanakmu, bibimu, Elisabet. Ini penting saudara. Ketika malaikat mereview kejadian 6 bulan yang lalu, yang saya khotbahkan pada hari Minggu lalu, Elisabet istri Zakaria mengandung pada masa tuanya. Dikasih tahu kepada Maria. Lalu Maria berkata, iya, aku percaya kepada Tuhan. Karena firman-Nya bukan hanya janji-janji kosong, tetapi terbukti. Bibiku Elisabet buktinya. Orang yang mandul bisa mengandung. Berarti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu. Amin. Siapa yang baru coblos tanggal 9? Yang coblosan tanggal 9 ada di jemaat kita ini? Ya, kami yang punya KTP Sidoarjo, kita sudah memilih bupati kita kemarin. Ya. Sudah lihat janji-janji mereka? Oh, macam-macam. Begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Saya mau tanya, mereka berjanji itu untuk apa tuh? Mengapa mereka berani berjanji? Karena apa? Hah? Supaya menang. Apa lagi? Supaya jadi bupati. Kalau jadi bupati emang dapat apa? Supaya dapat kebanggaan, supaya dapat kuasa. Kenapa nggak ada uang? Iyalah, supaya dapat uang banyak. Kalau Tuhan berjanji kira-kira kenapa? Supaya apa dia? Kalau Tuhan berjanji kepada Nelson, ibadah sungguh-sungguh. Nanti kamu diberkati Tuhan. Kenapa Tuhan janji begitu? Supaya Tuhan dapat kuasa? Supaya Tuhan dapat uang? Supaya Tuhan dapat kemuliaan? Oh no, tidak. Ketika Tuhan berjanji, Immanuel, aku akan menyertai engkau. Di belakangnya itu bukan ada unsur kampanye. Di belakangnya itu tidak ada unsur kepentingan. Tuhan tidak kurang kemuliaan. Tuhan tidak butuh uang kertasmu dari kertas bahan yang rusak itu. Di surga nggak laku sama sekali. Lalu mengapa dia berjanji? Saya menemukan sungguh-sungguh. Allah kita satu-satunya pribadi yang pernah berjanji. Dan tidak ada kepentingan untuk dirinya. Yang selalu ada dalam janjinya adalah untuk kebahagiaanmu. Untuk kepentinganmu. Untuk kepentingan kita. Itu Allah kita. Dan ketika dia berjanji, percaya kepada janji firman itu. Karena dia tidak punya kepentingan. Kalau bupati, kalau wali kota, gubernur, presiden yang kamu pilih, sudah jelas mereka punya kepentingan. Sudah jelas. Silahkan mereka mendengar khotbah ini. Amin Pak Pendeta, betul kok. Kepentingannya pengen jadi nomor 1 di Sidoarjo, nomor 1 di Jawa Timur, nomor 1 di Indonesia. Untuk kekuasaan sudah pasti. Tapi Tuhan, mengapa manusia tidak percaya kepada Tuhan? Nanti bolak-balik bupati itu mengecewakan kita. Bolak-balik gubernur itu mengecewakan kita. Bolak-balik presiden mengecewakan kita. Tetap kita pilih toh? Tetap milih kan? Tapi mengapa Tuhan tidak pernah mengecewakan kamu? Nggak pernah kamu katakan amin. Nggak pernah kita percaya. Terlihat dari sikap kita. Nggak pernah beribadah. Nggak pernah mau datang kepada Tuhan. Itu sikap yang mengatakan I didn't trust. Aku tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin mulutnya tidak ngomong. Sikapmu mengatakan kamu tidak percaya Tuhan. Mengapa kita tidak percaya kepada Tuhan yang memberi janji? Bukan cuma janji tapi sudah bukti. Maria 6 bulan yang lalu Elisabet. Kalau saya jadi Tuhan saya bilang lagi, Maria 2000 tahun lalu Abraham. Maria 1000 tahun yang lalu Daniel.
Anak-anak muda 2000 tahun yang lalu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara perhatikan. Mau bukti yang lebih banyak lagi? Tak terhitung. Tapi mengapa kita tidak percaya? Kamu lebih percaya kepada gelarmu. Kamu lebih percaya pada rumus kimiamu. Kamu lebih percaya kepada rumus biologimu. Ilmu di sekolahmu kamu lebih percaya. Gurumu kamu lebih percaya daripada Tuhan. Orang-orang tua lebih percaya pada pengalamannya daripada berkata amin untuk firman Allah. Pada pagi hari ini, Natal itu memulihkan hidup kita. Pemulihan yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Mari kita belajar percaya. Sampai kepada kepercayaan kita berkata, aku bukan cuma anak Tuhan. Aku adalah hamba Tuhan. Jadi yang melakukan firman Allah yang percaya kepada Tuhan bukan hanya pendeta. Semua orang yang percaya adalah hamba Tuhan. Amin saudara. Hati saya bersuka cita sekali menyampaikan berita ini. Maria sekarang hatinya pulih. Dia menjadi seorang gadis yang suka bernyanyi. Dia tidak bisa berhenti, bukan mengurung diri seperti Elisabeth. Kalau Elisabeth hamil itu dia agak malu-malu dia. Makanya Zakaria dikasih bisu. Karena selama ini dia menjadi pendeta, jadi imam-imam waktu itu. Tapi tidak percaya Tuhan. Ku bikin bisu lah kau katanya. Bisu dia sampai Yohanes lahir. Elisabeth mengurung diri di rumah. Tapi Maria, begitu ada kandungannya di dalam rahimnya. Bukannya mengurung diri. Dia malah pergi jalan bersaksi kepada siapa? Loh, belum pernah tahu kan? Coba baca. Maria bukannya diam-diam. Dia sukacita sekali, benar-benar bukan dibuat-buat. Saya kagum. Ya, ayat 39, langsung ayat 39. Mari baca. 2, ya. Berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Terus di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Terus dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus dan seterusnya dan seterusnya. Ini cewek gadis, sekarang dia menjadi seorang anak muda yang excited. Begitu kandungannya sudah ada benih dari Roh Kudus, dia jalan ke pegunungan. Biasanya orang hamil muda disuruh ngapain? Bed rest, tidur ya. Nah boleh jalan-jalan. Loh, ini malah pergi ke pegunungan Yehuda. Nyanyi dia bersuka cita. Gak malu. Jalan aja dia. Meskipun mungkin belum kelihatan hamilnya, tetapi orang biasanya jadi ketahuan dosanya atau aibnya karena dia malu-malu kan ketahuan. Polisi kan lihatnya gitu. Lihat orang lewat begitu. Sebenarnya polisi tidak tahu dia bawa narkoba, tapi karena sikapnya mencurigakan, akhirnya ditangkap. Maria enggak, ada hamil sini biasa aja. Jalan. Lalu dia bersaksi kepada Elisabeth, bahkan dia belum ngomong, baru shalom. Itu bayinya si Elisabeth, si Yohanes itu udah lompat-lompat. Guduk. Jadi bayi itu bisa mendengar memang, betul. Iya betul. Saya udah buktikan. Istri saya hamil itu saya kasih lagu-lagu klasik, betul. Iya, respon mereka. Maria kasih shalom alaihim shalom. Langsung guduk. Yohanes seperti ngomong, Tuhanku di sana, Tuhanku. Bukan dia bilang brother. Enggak. Ada juru selamat di situ. Bergejolak bayi yang ada dalam kandungannya, penuh sukacita. Masalah masih ada? Oh, masih ada. Saudara belum lihat apa yang terjadi, ya. Masih belum lihat apa yang terjadi dengan Yusuf. Masih belum terlihat kejadian-kejadian yang lain. Masalah masih ada, tapi sukacita Maria tetap berjalan. Karena apa? Sukacitanya bukan dari ada masalah atau tidak. Sukacitanya adalah dari Tuhan. Amin. Saudara mungkin tidak punya ini dan tidak punya itu di masa sulit ini.
mungkin di masa mau tahun baru, mau Natal ini belum bisa beli baju baru. Ya, tidak masalah. Tapi kamu masih punya Tuhan. Amin. Masih punya Tuhan. Anak-anak muda, anak-anak yatim, anak remaja, jangan. Saya selalu berkata kepada anak-anak yatim piatu, perhatikan baik-baik. Kamu masih punya Yesus. Sembuhlah lukamu. Sembuhlah semua kebutuhanmu akan ayah dan ibu. Dengan adanya Yesus, lebih dari cukup akan membuat engkau menjadi anak muda yang tumbuh dengan percaya diri. Amin. Ibu-ibu yang sendiri tidak menikah, juga sembuhlah jiwamu, puaslah jiwamu, walaupun engkau selama hidupmu tidak pernah punya suami. Tetapi engkau puas karena ada Yesus di dalam hatimu. Amin. Anak-anak remaja muda juga demikian. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Langsung backing vokal akan memulai menaikkan pujian ini secara perlahan-lahan. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Natal itu, peristiwa-peristiwa Natal itu menjadi waktu pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tambahkan iman kami. Berikan kami kepercayaan. Buat hati kami bersuka cita untuk berkata amin. Ya, aku mau. Ya, aku mau percaya. Terima kasih Tuhan. Dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopang. Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Jemaat, renungkan syair-syair ini, jangan hanya dinyanyikan. Bukan dengan kekuatan. Renungkan, doa. Anak-anak muda, kamu kuat memang, tapi kamu akan sangat lemah menghadapi dunia ini. Tanpa Tuhan, Engkau di sampingku, ku tak mampu sendiri. Amin. Katakan ini saudara, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru. Katakan, pertolonganku, pertolongan kami daripadamu Tuhan. Haleluya. Yesus, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Ku pandang wajahmu. Mari berdiri bersama-sama. Ekspresikan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Kami memandangmu. Kami percaya Tuhan. Oh,
memandang wajah-Mu. Ibu-ibu janda, anak-anak remaja muda, bawa hidupmu kepada Tuhan. Kita orang tua, bawa hidupmu. Hamba-hamba Tuhan, bawa hidupmu kepada Dia. Engkau pertolongan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang di kami datang di hadapan-Mu. Kami memandang wajah-Mu. Kami datang Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau dipegang oleh Tuhan. Engkau tidak sendiri. Tuhan menggenggam engkau. Ku pandang wajah-Mu Tuhan. Mari datanglah jemaat. Datanglah jemaat. Saya belum bisa mengundang saudara ke depan. Saudara ada di rumah. Tapi saya mengangkat tangan berdoa untukmu. Tuhan menggenggam engkau. Tuhan menolong engkau. Oh amin, amin. Haleluya, haleluya. Kaulah harapan Tuhan. Kaulah harapan, amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Aku mengangkat tanganku Tuhan. Hamba mengangkat tangan untuk umat-Mu Tuhan. Mereka yang menangis, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang dalam berat dan letihnya hidup ini. Oh, dalam nama Yesus Kristus, genggam tangan umat-Mu Tuhan. Pegang, jangan lepaskan. Selamatkan pernikahannya, selamatkan masa mudanya, selamatkan jiwa-jiwa muda ini. Selamatkan kami orang-orang dewasa ini Tuhan. Genggamlah mereka. Peganglah kami Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu. Tuhan, Tuhan. Tidak ada kekuatan kami tanpa Engkau. Di tengah-tengah dunia yang semakin tenggelam dan sulit ini. Oh, masih ada harapan. Masih ada Tuhan. Masih ada kekuatan. Maka kami menjalani hidup kami tetap dengan sukacita dari surga. Dengan pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Biarlah firman Natal pada minggu yang kedua ini menolong kami menuntaskan tahun ini. Dan firman Allah pada minggu-minggu mendatang sebelum kami merayakan Natal, tetap Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya firman-Mu bertumbuh dan berbuahlah itu menghasilkan keajaiban. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, silakan. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita sambil mempersiapkan diri, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sekali lagi boleh meneguhkan hati setiap kami Tuhan. Untuk menjadi hamba Tuhan yang mau setia, yang mau terus diproses. Untuk kami boleh semakin hari menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, saat ini kami memberikan sedikit dari segala berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan buat setiap kami Tuhan. Kau kuduskan, sucikan persembahan ini ya Bapa, biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh
menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan melalui gerejamu tempat ini. Tuhan memberkati setiap orang yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat dalam mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam namamu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Kepada petugas persembahan bisa mempersiapkan diri, kita akan berdiam bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, dalam bersuka, bersuka. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Untuk selanjutnya akan ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Pengumuman untuk kita, hari Selasa masih ada ibadah ya. Hari Selasa masih ada dua di tempat ini. Ibadah terakhir dua kita itu nanti hari Selasa tanggal 22 itu yang terakhir. Kita ibadah jam 6 secara live di sini, Zoom juga. Nanti tetap akan diupload di YouTube juga. Hari Minggu masih tetap ibadah seperti ini jam 8 ya. Hari Minggu itu mungkin kita sudah masih adakan latihan-latihan lagi. Hari ini ada gladiator kalau nggak salah ya. Untuk pelayan-pelayan Tuhan, dan kita sudah lihat juga sekitar kita sudah mulai dekorasi dan akan tetap dibenahi sampai bagus nanti untuk hari hanya. Dan tetap ingat kita ibadahnya cuma satu kali saja, itu pada hari tanggal 24 ya, tanggal 4 jam 4 sore dengan dress code yang sudah kita sepakati. Kalaupun tidak ada sampai waktunya, jangan sampai mengurangi sukacita, tetap aja bisa bergabung dengan kita di sini untuk perayaan Natal. Ya, jadi kita tetap tidak mengundang bagi yang tidak ada hadir, itu hanya beberapa saja yang bisa menurut kota yang sudah di ruangan ini secukupnya saja ya. Jadi bagi sidang jemaat yang masih tetap di rumah, kenapa kok belum diundang? Kami tidak berani mengundang saudara-saudara, apalagi yang memiliki anak kecil. Kami tidak berani mengundang karena kita belum punya ada tempat terpisah sendiri ya. Kotanya masih hanya seperti ini, sedangkan Oma tetap di lantai 2. Kita tetap batasi mereka di lantai 1, Lantai 1 kita belum bisa mengajak mereka di lantai 2 ini ya. Untuk tahun ini masih begitu kondisinya. Jadi bukan membeda-bedakan, bukan ini boleh tidak, untuk menjaga kesehatan kita bersama. Ya, karena masih belum ada namanya bebas dari COVID. Tetap COVID itu masih ada di mana-mana, virus itu masih ada di mana-mana. Jadi stay health, tetap social distancing, semampunya kita upayakan. Tuhan yang menolong kita ya. Tetap tanggal 24, ingat yang berada di rumah pun, yang harus berada di rumah, mari ikut bergabung juga secara live pada tanggal 24. Di sini nanti akan kami kirim linknya ya. Dan untuk sekolah minggu, kemarin ada sedikit bingkisan untuk sekolah minggu dan anak bimbel itu akan diserahkan pada tanggal 23, tapi datang ke sini. Jadi datang ke sini, nanti guru-guru sekolah minggunya akan menunggu di sini untuk memberikan bingkisan itu kepada anak-anak sekolah minggu. Jadi nanti akan dihubungi kepada anak-anak sekolah minggu
Yang tidak bisa hadir ya dihubungi saja guru-gurunya ya. Itu untuk sekolah minggu. Sekolah minggu pun kita tidak mengundang, tetap masih live sampai hari ini juga. Mereka belum bisa bergabung dengan kita. Itu saja pengumuman untuk kita, dan doakan supaya Natal kita firman Tuhan dinyatakan bagi kita, supaya kita memiliki kekuatan yang baru dengan Tuhan menjalani tahun 2021 ya. Itu saja pengumuman untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bersama-sama berdiri sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Kita angkat pujian kudus. Untuk kita semuanya, untuk engkau sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah kita, penyertaannya yang tidak akan pernah berhenti di dalam persekutuan kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, memberkati engkau sekalian. Disertai dan diberkatilah engkau. Dicukupkanlah segala keperluan dan kebutuhanmu. Disertainya engkau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Diberkati dan ditolongnya engkau bahkan ketika menghadapi pergumulan, Tuhan memberikan engkau kemenangan. Pulanglah bersama dengan Tuhan. Diberkati hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, Bapa terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.